Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sedang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Kami tidak berniat menyinggung instansi apapun ataupun SARA. Jika memang kami menyebutkannya, hal itu dikarenakan hal tersebut merupakan pokok bahan informasinya. Diskusi ini mengandung banyak candaan sarkastik dan satir. Maka dari itu, mohon pahami dengan benar perkataan kami ya, wahai penonton cerdas Indonesia. Halo semuanya, pendengar kami yang setia. Wih, gila. Setia sekali ya. Mari kita bersama mendoakan juga untuk pasangan-pasangan yang sedang LDR. Iya, aduh, betul. Semoga setianya sama seperti penonton kami ini. Amin. Betul tidak? Betul banget tuh, soalnya biasanya pejuang-pejuang LDR tuh pejuang-pejuang yang strong. Iya, strong Jadi kita harus banget. membantu mereka. Amin. Jadi gini nih teman-teman semua, untuk topik hari ini karena kita selalu membawakan topik-topik yang hot ya. Ya, hot banget. Yang pasti-pasti yang masih hangat, yang masih panas, yang baru keluar dari oven. Hari ini kita membicarakan masalah sinetron Indosiar. Indosiar yang ada naga-naganya itu kan. Itu kan keren men, merupakan CGI terbaik di Indonesia itu men. Gila itu CGI kejar tayang tau gak? CGI deadline 1 jam. Lu pengen lu syuting pagi misalkan ya, terus sore itu harus udah tayang kan. Tapi itu kan salah satu hal yang bisa diapresiasi juga. Betul. Mereka orang-orang yang gercep dalam bekerja gitu ya. Jadi sinetron Indosiarnya tuh berjudul Suara Hati Istri Zahra. Idi si Zahra nih 48 gak tuh? Wah. Jadi minggu kemarin nih Li, Yuk. ada beberapa hujatan dan kritikan lah yang dilontarkan menuju produksi film dari Indosiar ini. Kenapa tuh? Karena mereka menggunakan aktris yang umurnya belum sampai lah. Notabene sebagai moral masyarakat Indonesia yang umurnya belum sampai untuk mempraktekkan adegan-adegan yang dipraktekkan di sinetron ini. Oke, di bawah umur. Di bawah umur. Jadi untuk konteks aja, umur si pemeran sinetron ini berumur 15 tahun. Jadi si pemerannya umur 15 tahun. 15 tahun si pemerannya tuh. Oke. Nah, setelah itu kan banyak dapat backlash tuh ya dari masyarakat Indonesia karena emang adegan-adegannya juga ya kurang seronok lah untuk orang-orang dengan umur seperti itu. Tapi kan emang Indosiar tuh menaikkan peran seperti ini, mereka itu ingin menyebarkan awareness terhadap awareness bahwa orang-orang di bawah umur juga bisa toh berakting. Wih, betul tidak? Betul, emang Mister Positif tidak diragukan. Betul. Kita kalau melihat acting dia kan dia keren toh. Kita nggak bisa mematokkan orang-orang yang berakting keren tuh orang-orang yang tua, yang senior. Iya, nggak bisa. Kan gini, gue pernah dengar pepatah, yang muda yang berkarya. Jadi senior itu mungkin lebih berpengalaman, tapi yang muda itu lebih berpotensi. Betul nggak sih? Di Indosiar dari 15 tahun potensinya gila. Betul. Potensi dicaci maki, potensi. Waduh, latihan mental dah pokoknya. Mereka emang mempersiapkan anak tersebut untuk diterjunkan ke dunia hiburan Indonesia lah. Yoi. Yang notabene-nya ada kerasnya kan, ada yang kayak gitu-gitulah ya. Nah, yang perlu kita highlight sebagai pendahuluan, hal ini juga ternyata merupakan pencontohan. Banyak orang Indonesia yang mengasumsikan ini adalah mencontohkan pernikahan di bawah umur, men. Mencontohkan pernikahan di bawah umur. Iya juga sih, kan dalam adegan yang sudah disebutkan tadi. Belum disebutkan. Gak usah kita sebutkan lah ya. Pendengar juga udah tahu. Iya, kan kita penonton cerdas Indonesia. Pendengar kita kan cerdas Indonesia. Cerdas semua. Adegan-adegan tadi karena disangkanya mempertontonkan dan mempromosikan pernikahan muda, jadi dikaitkannya dengan undang-undang nih. Oke. Ada perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan itu dilarang sebelum umur mereka mencapai 19 tahun. Emang yang awalnya berapa tahun, Bis? Yang awalnya tuh 16 tahun waktu 1974. Oke. Itu berlaku untuk wanita ya. Iya. Tapi katanya sekarang juga yang di UU nomor 16 tahun 2019 ini laki-laki dan wanita juga minimal 19 tahun. Iya, semuanya disetarakan. Iya, betul. Kan kesetaraan gender. Tinggal nanti kesetaraan ini, orientasi seksual. Gay rights ditunggu ya. Indosiar ini jadi aktivis LGBTQ.
Kan cita-cita gue itu. Nggak apa-apa lah, positif ya. Positif banget. Human rights itu, man. Human rights. Nah, seperti yang lu udah sebutin, kan Iya. ada pemain umur 15 tahun yang memerankan sebagai orang dewasa, Iya. gitu ya. Nah, terus karena sudah dikecam oleh masyarakat banyak seperti yang sudah Bung Hafiz katakan. Iya. Mereka tuh punya inisiasi, Pis. Wah, inisiasi Untuk mana nih? Inisiasinya tuh pergantian pemeran. Jadi Jadi si aktornya tuh diganti, tapi dengan cara kecelakaan. Jadi gue lihat-lihat di filmnya cuplikan-cuplikannya ya. Iya. Apa ya? Buat pemerannya tuh kayak pecah, men. Iya. Nah, pergantian pemerannya tuh jadinya si anak ini jalan ceritanya ya, kecelakaan mobil. Habis kecelakaan mobil dia tuh mukanya kebakar gitu deh gitu. Nah, terus harus melakukan operasi. Nah, ini adalah cara bagaimana Indosiar mensiasati pergantian perannya. Oke. Tapi emang itu hal yang perlu kita apresiasi juga sebagai netizen Indonesia penikmat perfilman Indonesia ya. Widih, kenapa tuh? Karena itu melatih kreativitas sutradara Indonesia. Pecah. Betul Gimana? Nah, kita bandingkan dengan sutradara-sutradara yang udah besar lah namanya. Oke. Misalkan dari film DC ya. Film-film DC kan biasanya banyak backlash tuh karena tidak sesuai dengan komiknya lah. Ya. Penayangannya terlalu dark dan lain sebagainya ya. Dan mereka setelah mendapatkan backlash tersebut tidak pernah membenarkan filmnya gitu. Nah, kerennya sutradara Indonesia ini setelah banyak backlash dari penikmatnya ya, mereka langsung membenarkan H-1 setelah itunya gitu loh. Penayangan ya, betul. Kreativitasnya harus kita apresiasi, men. Gila, pecah banget sih, kejar tayang emang udah bener-bener tuh. Ya biasalah, namanya duit mah kan susah dicari. Iya, apalagi kreativitas yang disokong dengan tekanan masyarakat. Iya. Langsung besok apa nih ya? Udah kecelakaan mobil aja. Bukan tekanan masyarakat doang, tekanan KPI. Waduh. Penayangannya berbahaya. Nah, tapi Pis, selain si aktris pemerannya ini di bawah umur, perannya pun di dalam filmnya masih di bawah umur. Kan berumur 15 tahun. Iya. Nah, seperti yang lu udah sebutin di UU nomor 16 tahun 2019, kan perubahan UU-nya jadi cowok cewek 19 tahun kan. Iya. Nah, di film ini tetap umurnya jadi 17 tahun. Jadi masih minus 2 itu. Tapi mungkin gini main mikirnya, ketika mereka syuting film ini mungkin syutingnya di tahun 1974. Waduh. Jadi berasa iya aman aja deh gitu. Ketika undang-undangnya belum direvisi dan masih melarang jika di bawah 16 tahun. Jadi ya udahlah, ini peran yang di dalamnya 17 tahun aja aman mungkin. Is okay lah ya. Is okay lah. Tapi itu keren juga karena bisa menyebarkan awareness terhadap pernikahan muda. Seperti karena banyak orang Indonesia yang selalu memandang pernikahan muda sebagai sesuatu yang jelek. Begitu. Tapi setelah nonton film ini kelihatan kan dari peran Zahra ini, toh dia nikah muda dengan orang yang lebih tua, dia jadi kaya kok. Betul. Jadi makmur gitu. Iya, betul, jadi kan? makmur ya. Jadi makmur kan pada akhirnya. Emang keren itu jalan ceritanya. Oh, jalan ceritanya keren. Jadi Anda secara tidak langsung mengatakan bahwa cari saja sugar daddy. Bukan seperti itu. Kan jikalau kepepet. Yang namanya ekonomi tiap orang gak ada yang tahu, iya, men. Betul tidak? Ada yang makan nasi aja bingung kan hari ini harus gimana, makanya nyari sugar daddy aja kayak si Zahra. Aduh. Tapi Pis juga nih. Jadi gara-gara masalah yang udah ada gitu ya. Dari Kompaks, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan, mengecam. Jadi karena itu sinetron itu seolah-olah melegalkan pernikahan anak gitu ya, pernikahan dini. Mereka tuh mengecam. Jadi kayak seolah-olah sinetron ini adalah mendukung pernikahan dini terhadap anak di bawah umur gitu. Nah, terus selain dari itu, Kompak juga melayangkan beberapa tuntutan terhadap siaran ini. Apa aja tuh tuntutannya? Ada 5 tuntutannya, tapi gue bakalan jelasin secara singkat aja. Oke. Soalnya kan gue bukan anak hukum ya. Tuntutan yang pertama, mereka meminta menghentikan sementara tayangan tersebut dan memberikan sanksi berat pada rumah produksi Mega Kreasi Film dan jaringan penyiar Indosiar bagi yang memproduksi ataupun yang menayangkan. Okay. Dan yang kedua,
mereka meminta Komisi Perlindungan Anak untuk menginvestigasi tayangan sinetron tersebut dan memberikan perlindungan kepada aktris anak yang di bawah umur ini. Ditambah lagi tuntutnya ketiga yang lumayan berat mungkin ya. Pecah lah. Lumayan pecah. Lembaga sensor film. Jadi mereka meminta lembaga sensor film untuk bekerja secara kritis, benar, dan bertanggung jawab atas penayangan film tersebut gitu. Jadi kredibilitas lembaga sensor film kan dipertanyakan di sini. Gitu. Nah, ditambah ke yang keempat. Yang keempat nih ini sih gue pikir kayak sangat sulit. Karena di kemajuan zaman media sosial kita. Yang keempat tuh Kompas menuntut untuk menarik segala konten promosi yang menunjukkan cuplikan adegan-adegan sinetron dari seluruh platform manapun. Jadi kan ada yang ditayangan dari YouTube, tayangan mungkin di Instagram apa itu semua harus ditarik secara bersih dari tidak boleh ada penayangan ulang. Nah itu bagi gue ya tim-tim penyiar Indosiar ini harus bekerja dengan ultimate untuk bisa menghilangkan segala jejak digital ini ya. Dan yang terakhir itu ada tuntutan kelima, jaringan penyiar Indosiar dan rumah produksi Mega Kreasi Film harus bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat dengan memproduksi dan menayangkan konten edukatif terkait isu perkawinan anak. Gitu. Jadi mereka harus membayar lah. Oke. Coba kita kita kerucutkan dulu terhadap target-target kemana tuntutan ini diarahkan ya. Yang pertama kan ke LSF dan KPI. Itu merupakan dua hal yang salah, men. Kenapa tuh? Mereka menuntut orang-orang yang tidak mau bekerja untuk bekerja. Ya, tapi kan LSF dan KPI itu kan dua lembaga besar yang sangat yang merangkup segala hal yang ditayangkan di Indonesia kan. Iya betul. Betul tidak? Betul. Sekarang di bioskop aja banyak film-film baru yang sedang booming gitu kan. Televisi Indonesia ada beberapa channel gitu kan, ada belasan atau puluhan gitu ya, puluhan channel gitu yang harus mereka rangkup. Mungkin emang sekarang mereka sedang fokus untuk sensor, mengamati film-film yang ada di bioskop yang sedang booming. Iya betul juga. Kan lagi pula belakangan ini kan mulai boleh ke bioskop ya. Jadi kayak mungkin wah ini masyarakat udah mulai ke bioskop lagi nih, kita harus hati-hati kayaknya nih. Jadi terfokuskannya ke sana. Iya, makanya mereka excited lebih ke bioskop daripada TV. Mungkin seperti itu. Manusiawi lah ya. Kelupaan manusiawi. Tapi kembali ke salah satu yang ditargetkannya juga, mereka menargetkan tuntutan ini ke Indosiar untuk menarik semua tayangannya dari semua platform kan. Itu merupakan hal yang salah, men. Kenapa tuh? Mana memotong rezeki orang lain. Betul tidak? Sekarang kita pikirin, gimana kalau di kantor Indosiar OB-nya belum digaji? Waduh. Betul tidak? Iya. Dan ternyata bisa dianalogikan demikian. Bisa dong. Dan ternyata gaji-gaji dari OB itu ngambilnya dari channel YouTube-nya. Nanti nggak digaji dong, kasihan. Tapi kan spesifik nih Bung Hafiz. Gimana tuh? Saya kerucutkan kembali. Iya. Kompas menuntut untuk menarik segala konten promosi yang menunjukkan cuplikan adegan-adegan sinetron dari seluruh platform. Terkerucut untuk sinetron yang si Zahra ini. Iya kan, tapi mikirnya sinetron itu kan sinetron gede, men. Gede banget ya. Gede lah. Gila. Cuan mereka juga pasti banyak yang didapatkan dari sinetron tersebut. Iya. Betul tidak? Betul sih, tidak salah memang. Mungkin tulang punggung untuk menggaji orang-orang di dalam di dalam kantor mereka kan dari sinetron itu, kita nggak ada yang tahu dong. Iya bisa. Betul kan? Itu sekali produksi bisa berapa masa nggak balik modal ya? Waduh, enggak kan balik modalnya disokong. Sokong siapa tuh? Sama yang berdasi rapi. Waduh. Gak nyambung tapi emang biasa, dendam pribadi gua. Ke siapa tuh? Konklusinya jangan dikerucutkan lagi tuh dong. Oke. Gak mau tuh pintu rumah gue diketok sama orang gak dikenal kan. Assalamualaikum katanya. Ih bahaya kali. Kang Baso gitu kan ada HT-nya. Mati. Thank you kamu. Kijang satu ganti. Tapi berbicara masalah platform YouTube ya, yang mereka minta tarik juga kontennya, ada salah satu judul yang kontroversial dari platform YouTube yang yang bisa dibilang agak seksual untuk TV internasional. Apa itu? Judulnya tuh seperti ini, men. Malam pertama Zahra dan Pak Tirta, tanda seru. Istri pertama dan kedua panas. Idih, clickbait banget sob, gila. Itu emang makanan masyarakat kita memang sih.
Tapi emang gini men, kembali lagi ke kreativitas dari rumah produksi Indosiar ini. Iya. Mereka ngerti pasar, betul tidak? Betul. Mereka tahu harus kemana karya mereka dijual. Iya. Pasar Indonesia kan horny semua. Waduh. bisa. Ya tapi berbicara soal masyarakatnya juga ya. Nah. Kita coba berbicara masyarakat kaum muda sih kebanyakan yang menghujat dan mendispute lah dari penayangan film Suara Hati Istri Zahra ini. Mereka kan ya samalah seperti kita, kritikannya karena umurnya di bawah umur si pemerannya di bawah umur. Tapi coba kita berkaca terhadap platform TikTok. Kurang yakin banget ya men ya. Ini udah pasti ada beberapa lah, ini sebagai fakta ya, saya yakin. Saya mau dituntut gimana pun ini fakta. Ini fakta. Gimana? Beberapa orang yang menghujat tersebut dengan mengeluarkan kata-kata mereka di sosial media, yang main TikTok juga, mereka pasti follow beberapa influencer TikTok wanita. Akun TikTok wanita yang di bawah umur dan berjoget ria biduan dangdut. Betul. Kalau boleh dibilang nih bro, gua kadang-kadang nge-like emang. Kenapa kita berani seperti ini? Soalnya berkaca dari diri sendiri. Betul. Sebelum menjudge orang lain, berkacalah pada diri sendiri dulu. Kebetulan diri gua sama kayak mereka sebetulnya. Jadi bercanda. Untuk mendengar kita yang seperti itu, cobalah berkaca dulu, coba buka TikTok kalian, lihat following kalian. Beberapa ada yang 15 tahun dengan jogetan-jogetan di kolam renang yang menggunakan bra aja gitu kan. Bikini. Bedanya kalian sama pedofil di aktor itu apa anjing? Sekarang secara nggak langsung kan menjurusnya sama. Iya. Kepada kepuasan seksual. Bahan coli kalian aja di bawah umur. Itu berbahaya juga. Berbahaya juga kan pada akhirnya. Cumi. Ya itulah. Mungkin ada itu salah satu hal pelajaran yang bisa kita diambil agar sebelum menjudge orang lain berkaca dulu ya sebagai manusia yang penuh dosa. Waduh. Tempat salah dan lupa. Mungkin kita bisa langsung bergerak ke hasilnya aja nih, Li. Oh, oke, boleh. Jikalau dari Bapak Gali ada yang mau dibahas lagi nggak ini? Sebenarnya enggak sih, cukup. Soalnya apa ya? Gue tuh pengen berbicara lebih, jujur aja nih, gue pengen berbicara lebih tentang hal ini. Cuman kayak gue takutnya juga masalah ini belum beres-beres amat gitu. Takutnya ya kan, udah dikasih tuntutan, dikasih apa ini itu, bisa ngegocek nih orang, iyat ngeles gitu. Mungkin topik ini kan akan berkelanjutan, tetapi yang sudah fakta di lapangan kan sudah banyak. Sudah resah kita berdua kan, bis. Sudah resah tidak tahan. Ya namanya netizen Indonesia yang idiot lah ya. Aduh, Indonesia yang idiot. Kita berdua juga merupakan netizen Indonesia yang idiot. Ya, kita kan bodoh, kita idiot sekali. Kalau ada keresahan kan nggak bisa ditahan, nggak bisa tidak dong. harus diungkapkan pendapat kita. Nah, sebagai hasil dari semua yang kita bicarakan, salah satunya ada yang minta memberhentikan acara ini, Li. Di situ pertama saya merasa bingung, karena resolusi yang terbaik menurut saya emang mending diganti aja aktornya, karena supaya film itu terus berlanjut. Bagi penikmat-penikmat lain yang penasaran sama alur filmnya, betul. Tapi beberapa ini salah satu lembaganya ada yang menuntut untuk memberhentikan karena emang balik lagi ke yang tadi, film ini seakan-akan menayangkan melegalkannya menikah muda dan mempush orang-orang untuk berpoligami. Itu dua poin tuntutan yang penting untuk diangkatnya ya. Tapi emang minta diberhentikan juga karena pada akhirnya walaupun diganti aktornya seperti yang tadi dibicarakan, tokoh dari Zahra yang ada di sinetron ini sendiri juga emang masih di bawah umur. Iya betul. Tidak bisa dipungkiri ya, umur nggak bisa dibecandain, men. Gila, lu pengen bercanda? Enggak, umur gue 17 tahun nih, KTP lu belum ada, cuy, gitu. Tapi kalau pendapat gue sih, ini gue pendapat sebagai netizen nih, kenapa nggak di-suspend aja gitu, kayak dibenerin dulu tayangannya gitu kan. Kalau gue percaya sih bukan gue doang yang mikir kayak gitu kan. Lu ada data yang memenuhi nggak kalau misalkan emang beneran ada perkataan buat disuspend aja, jangan diberhentikan? Oh iya, sebenarnya Li, dari pihak KPI-nya sendiri meminta untuk mensuspend acara ini. Tapi di suspendnya tuh yang saya tahu ya, saya kan udah nonton beberapa tayangan dan timeline dari kasus ini. Ternyata di suspendnya tuh cuma buat 2 hari. Iya. Enggak kan pasukan kejar tayang, sob.
Tapi kembali benar. Ya kan? Pasangan kejar tayang. Kejar tayang juga 2 hari sih. cukup. Iya, tapi kembali lagi terhadap kreativitas dari rumah produksinya Iya, juga. Betul. Mereka nggak perlu mikir-mikir sampai sebulan main buat membenarkan apa ya alur dan kesalahan dari film mereka. 2 hari aja langsung kepikiran sama Gila mereka. Tuh, sehari dikecam besoknya ada kecelakaan mobil mengalahkan Christopher Nolan dan Zack Snyder. Bener, itu. langsung dieditnya hamin sejam. Wah, aman, santai. Slow kayak slow. Editor mereka kan editor berkelas. Memang siapa tahu dari kreditnya beberapa ada yang sampai editor Hollywood kan, nggak ada yang tahu men. Nah setelah disuspend ini dan dirilis lagi nanti katanya tanggal 7 Juni. 7 Juni ya. Berarti menurut besok ya. Iya, menurut waktu record kita yang 6 Juni ini berarti besok ya akan ditayangkan lagi. Namun ada pergantian judul dari acaranya. Oke. Jadi Istri Impian. Waduh, kok tambah ambigu nih. Impian anak ada di bawah umur apa gimana nih? Enggak gini men. Gimana? Soalnya kalau judul yang pertama Suara Hati Istri itu kayaknya judul yang terlalu sensitif dan terlalu personal kan untuk di ini. Kayak tertuju banget kepada satu orang gitu. Kayak jadi menceritakannya tuh bahwa istri itu orang yang sangat tersakiti nih. Padahal enggak kan sebenarnya. Anjing gue damage banget sih ya. Nah gitu kan. Lah. Jadi seakan-akan kayak menayangkan bahwa wanita tuh gender yang kelas 2 lah. Ya. Kalau gua malu kan kita sebagai masyarakat tidak ingin tuh ada klasifikasi gender 1, gender 2 kan cowok atau cewek. Mungkin Indosiar ingin juga demikian. Iya. Gua nggak mau pokoknya di sinetron ini ada cewek sama cowok beda kasta. Gua pengen satu kasta. Makanya apa? Wanita impian. Iya. Makanya ketika kita melihat judul Istri Impian, ini tuh bisa dilihat dari 2 kacamata. Iya betul kan? Iya setuju gua. Yang pertama ada kata istri impiannya, itu wanitanya loh. Betul. Yang memimpikan hal ini kan suaminya, prianya. Nah itu maksudnya kan cocok kolontol. Masuk lagi gue yayain lagi lu. Tapi keren men, kesetaraan gender men itu penting sekali men. Kayak apa namanya? Kayak kan sekarang juga kan misalkan selebritis cewek gitu kan. Tidak memungkiri cewek dan cowok juga memuji selebritis cewek. Terus ada juga selebritis cowok. Tidak memungkiri cewek cowok juga sama-sama suka sama selebritis cowok ini. Begitu pula di pemeran film ini. Ada ibu-ibu dan ada anak-anak remaja gitu. Perbandingan di situ doang, biasa aja kan. Mungkin kedepannya bisa bikin sinetron suara hati suami gitu kan. Jadi ada series. Ada series, iya betul. Jadi ntar Indosiar mungkin niatnya mau ngalahin Netflix ya memang. Emang pasarnya Netflix nanti dikalahin sama sinetron Indosiar. Ngeri anjing. Jangan salah. Stranger Things apaan sih Stranger Things anjing? Peaky Blinders ya. Udah. Istri Impian nomor 1. Seri-seri sampah. Si sampah anjing. Seri sampah Stranger Things, Peaky Blinders. Apa itu? Tidak mencintai produk lokal. Apa kalian? Istri Impian dong. Ini pendengar kita yang nonton Netflix ganti main channel kalian ke Indosiar. Pengen melihat yang logonya ikan. Nah, itu kan ikan terbang. Ikan terbang. Udah ikan naga lagi. Waduh. Susu beruang dong. Waduh. Nah, jadi kayak gitu aja mungkin Li untuk pembahasan hari ini ya. Mohon maaf untuk teman-teman semua jika spirit kita kurang. Memang karena topik ini tidak untuk dipermainkan. Iya betul. Apa gue juga tadi kayak ngejokes tuh sebenarnya kayak gue cuma kayak pengen bawa asik aja gitu kan biar lanjut. Tapi kayak pas di pertengahan podcast tadi gue mikir kayak ini nggak bisa bercandain anjir, kayak lu pernikahan di bawah umur masa lu jadi bahan bencana kan nggak lucu gitu ibaratnya gitu. Karena kita emang sangat mendispute pedofilia tersebut gitu. Gue benci banget ngapain sih gitu mana. Gue kayak jauh-jauh lah anjing gitu. Beda ya sama yang kemarin sama si Atta tuh. Waduh. Itu penggunaan anak bayi. Bahaya. Masuk lagi. Iya beda lah. Topik sekarang sama yang kemarin beda. Soalnya yang kemarin gampang dihujat. Lu semua juga setuju kan? Ya sekali lagi kita mau disclaimer, kita tidak pernah mempromosikan pedofilia, pernikahan dini, pernikahan di bawah umur. Kita tidak mempromosikan hal itu sama sekali. Bahkan kita berdua sendiri membenci hal tersebut. Iya. Setuju banget gue. Iya. Dan mungkin gue pengen ngasih tambahan. Jadi pesan-pesan gue, anjay gue udah kayak benernya gue anjay. Gue cuma pengen ngomong sih kayak
mungkin teman-teman mungkin lu semua di sekitar lu ada teman ataupun kerabat ataupun siapapun yang sedang mengalami kejadian-kejadian yang hampir sama kayak gini. Kan pesan moralnya bisa diambil dari film ini ya. Mungkin ada kerabat teman gitu yang mengalami kayak kekerasan seksual, terus kayak pernikahan paksa, mungkin atau bahkan pernikahan di bawah umur. Kayak topik yang kemarin tuh udah mau diperkosa disuruh nikah. Iya, kan gak lucu dong. Nah, sebisa mungkin dari sinetron ini kita bisa ngambil pelajaran bahwa kita udah tahu nih tanda-tandanya kayak apa, terus nanti efek sampingnya kayak gimana aja gitu kan. Jadi mungkin kita sesama manusia bisa saling menjauhkan dan menjaga lah gitu. Gue cuma ngomong itu aja sih buat semua yang pendengar. Iya. Tapi untuk pendengar kita juga yang mungkin mengalami hal yang sama, nikah muda dan lain sebagainya, kami ingin mensupport kalian. Betul. Tetap semangat menjalani hidup kalian, tantangan apapun yang kalian lalui dengan nikah muda, dengan kekerasan seksual yang kalian alami, kalian pasti bisa terus berjuang. Iya. Keep strong. Keep strong. Lu pasti nemu jalannya, lu pasti bisa keluar dari masalah ini, dan lu jangan lupa men, kayak masih banyak orang-orang di luar lu tuh yang dukung lu sebenarnya. Iya. Gitu ya. Your life matter to us. Yes. Soalnya duit. Ini waduh, udah serius-serius, argumennya bagus, bercanda si Cumi. Enggak, itu bercanda cuy. Iya. Jadi mungkin itu aja sih. Jadi kayak poin-poinnya yang HP sudah sebutkan dan gue udah sebutkan sudah semuanya kita sampaikan. Betul. Dan kata-kata mutiara sudah diutarakan tadi. Betul. Jadi Gali mau mengucapkan terima kasih, dan rekan saya Hafiz Umar Asad mengucapkan terima kasih juga. Iya. Sampai berjumpa di obrolan lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.